Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Azza wa Jalla memuliakan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan lisan, hati, dan perbuatan kita. Lisan kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian sampai detik ini, khususnya nikmatul Islam, nikmatul iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebesar-besarnya nikmat, ya, yang tidak bisa digadaikan atau tidak bisa dijual belikan dengan uang, bahkan dunia sekalipun. Ketika orang-orang kafir pada hari akhirat nanti mereka ingin menembus mereka dengan dunia yang mereka miliki, tidak akan pernah bisa lakukan itu. Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah menerima dari mereka pada hari tersebut. Ya, maka subhanallah, ikhwah sekalian, kalau seandainya kita diuji dengan berbagai macam ujian, diuji dengan istri kita, diuji dengan suami kita, diuji dengan teman kita, diuji dengan anak kita, diuji dengan tetangga kita, maka selama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat menetapi Rasulullah, menetapi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka itu tidak ada apa-apa. Kita tetap bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan hati kita menetapkan bahwa semua nikmat tersebut semata-mata datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, semata-mata karena kemudahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kepintaran kita, ya, bukan karena keterampilan kita, tidak. Semata-mata karena kemudahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Kemudian nikmat-nikmat tersebut kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Allah berikan nikmat sehat, kita gunakan untuk melangkahkan kaki kita menuju majelis ilmu. Kita gunakan untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah-rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan seterusnya dari berbagai macam ibadah, ya, yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan belum lagi nikmat yang lain, nikmat sehat, ya, nikmat waktu luang, nikmat diberikan teman yang saleh, ya, nikmat diberikan anak-anak yang saleh, ya, istri yang saleh, dan seterusnya, ya, yang seandainya kita berusaha untuk menghitungnya, maka kita tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Maka, ya, senantiasa kita berusaha alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas segala kondisi. Ya. Ikhwah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan pembahasan kajian rutin kita dari kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah pada malam hari ini, hari Kamis 16 Mei 2024, atau yang bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqa'dah atau 7 8 ya, 8 atau 7 atau 8 Dzulqa'dah ya, 1445 Hijriah. Intinya kita sudah masuk di bulan haram, ya, di bulan apa? Haram, Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia.
Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, nanti Rajab gitu. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini 4 bulan haram dan 4 bulan mulia di mana Allah Azza wa Jalla melipat gandakan amal ibadah kita, pahala amal ibadah kita. Pun demikian Allah akan melipat gandakan dosa, ya, dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka kita lebih harus waspada, lebih harus berhati-hati untuk berbuat dosa dan maksiat di bulan-bulan ini. Ya, kenapa? Karena dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum. Insyaallah kita akan masuk pada pembahasan malam hari ini tentang jenis-jenis ibadah. Ya, jenis-jenis ibadah. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlu al-Islam wal iman wal ihsan. Dan jenis-jenis ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Islam, iman dan ihsan. Ya. Islam, iman dan ihsan. Wa minhu di antaranya adalah ad-du'a, berdoa, al-khauf, takut, raja, berharap, tawakul, bertawakal, raghbah, ya. Raghbah, khusyuk, ya, khasyah, inabah, isti'anah, istighatsah, menyembelih, nazar, bernazar dan yang lainnya dari jenis-jenis ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruhnya hanya diperuntukkan untuk Allah Taala. Ya. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas yang pertama yaitu tentang doa. Ya, ibadah doa. Ikhwa fillah azzakumullah. Setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya dialah Rabb kita. Ya, kenapa dikatakan Rabb kita? Karena dialah yang menciptakan kita dan menciptakan seluruh alam semesta. Ya. Sehingga dialah yang berhak untuk diibadahi. Menjelaskan wa idza qila laka man rabbuk, jika dikatakan kepadamu siapa Rabbmu, faqul rabbi Allah alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Ya, saya menjelaskan hal ini. Menjelaskan kepada kita bahwa Rabb kita adalah Allah Tabaraka wa taala yang telah mentarbiyahku dan mentarbiyah seluruh alam semesta ini. Ya. Wa huwa ma'budi. Dialah sesembahanku. Oleh karena itu, dialah satu-satunya yang harus aku sembah. Laisa li ma'budun siwa, tidak ada bagiku ya sesembahan selain dia. Ini sudah dijelaskan oleh Syekh, ya. Maka kemudian selanjutnya Syekh ini menjelaskan kepada kita, ya, agar kita mengetahui apa saja model-model ibadah itu, apa saja jenis-jenis ibadah itu, ya. Jenis-jenis ibadah, ya. Dan mengetahui model-model atau jenis-jenis ibadah ini sangat penting bagi kita, ya. Kenapa? Karena ibadah ini adalah suatu perkara yang tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah Taala wa taala. Maka jangan sampai kita tidak merasa sedang beribadah, padahal ketika itu kita sedang beribadah. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui bahwa yang sedang kita lakukan adalah ibadah, ya. Sebagian orang menyangka bahwa dirinya tidak berbuat syirik. Dia tidak sadar bahwa dirinya telah beribadah kepada selain Allah. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui model atau jenis-jenis ibadah. Dari sini lagi-lagi sumber daripada keburukan, sumber daripada kerusakan
baik yang menimpa individu ataupun masyarakat, dikarenakan adalah al-jahlu, karena al-jahlu, kebodohan. Makanya syaitan betul-betul ingin menutup pintu ini, pintu ilmu ini. Kenapa? Karena pintu ilmu ini adalah pintu seluruh kebaikan, sebagaimana perkataan para ulama. Ya. Jadi jangan sampai kita tidak sadar bahwa diri kita telah beribadah kepada selain Allah. Maka di sini Syekh ingin menjelaskan kepada kita tentang jenis-jenis atau model-model ibadah. Ya. Di antara buktinya adalah dia meminta kepada penghuni kubur, misalnya. Ya. Dia merasa bahwa meminta kepada penghuni kubur bukan termasuk ibadah. Dia merasa demikian. Padahal meminta dan berdoa itu adalah ibadah. Meminta dan berdoa itu adalah ibadah. Dan tidak boleh dipanjatkan atau dimintakan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dalam prakteknya dia menyembelih untuk selain Allah. Dia menyembelih untuk jin misalnya. Dia mengklaim dia tidak berbuat syirik. Ketika terjadi bencana, ya, banjir misalnya, ya, seperti yang baru-baru terjadi belum lama. Kemudian untuk menolak bala tersebut disembelihlah seekor hewan, ditempatkan di tempat terjadinya bencana tersebut. Sudah terkena bencana, kemudian berbuat syirik, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hubungannya menahan bencana dengan menyembelih seekor kambing yang dikuburkan di tempat terjadinya bencana? Tidak ada hubungannya. Yang ada hubungan sebab akibat adalah kalau seandainya itu terjadi jebol tanggul, harusnya tanggulnya diperbaiki. Kenapa ngubur kambing di situ? Apa hubungannya? Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Dan ketika ditanya kenapa, ada seseorang yang ngasih tahu. Nah, seseorang ini siapa? Ini tanda tanya besar. Jadi bisa jadi syaitan atau iblis yang menyamar dengan manusia. Seperti halnya ketika di zaman Nabi SAW ketika kaum Quraisy berkumpul membuat strategi untuk membunuh Rasulullah SAW. Ya. Syaitan memberikan ide kepada mereka menjelma menjadi seorang kakek-kakek, orang tua. Ya. Maka apapun dia, siapapun dia, selama idenya itu bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh diterima. Ya. Ya. Dan menyembelih ini adalah ibadah. Ya. Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Menyembelih ini adalah ibadah. Ya. Dan tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Seorang mungkin dia menyembelih hewan kurban Idul Adha atau mungkin akikah untuk Allah Azza wa Jalla karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mungkin di waktu yang lain dia juga menyembelih hewan untuk jin. Ya. Bahkan di dalam sebuah riwayat yang sahih, ya, seseorang dimasukkan ke dalam neraka karena seekor lalat. Karena seekor apa? Lalat. Dia berkurban untuk selain Allah dengan kurban seekor lalat. Ya, subhanallah. Ya. Dan inilah yang dimakan dengan perbuatan syirik, menyembelih yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini pas sekalian, ya, kita harus betul-betul waspada. Ketika kita sudah menyatakan Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan berarti kemudian kita sudah dijamin dengan surga. Belum. Dalam artian kita harus waspada. Waspada untuk menjaga keislaman kita, waspada untuk menjaga tauhid kita agar tidak ternodai dengan kesyirikan.
Jangan merasa aman. Seorang yang soleh bisa jadi kemudian menjadi ahli maksiat, atau bahkan ada yang murtad, bahkan ada yang menjadi ateis. Waliyadzubillah. Selama kita masih hidup, kita semua masih dalam tanda tanya. Semua masih dalam tanda tanya besar. Ya, sampai kemudian kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Islam, baru itu selesai ujian itu. Selama kita masih hidup, kita semua diuji. Dan ujian terbesar adalah ujian yang menimpa agama seseorang. Ya, makanya ada doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami dalam perkara agama kami. Ya. Oleh karenanya, ya, di sini sangat penting untuk kita mengetahui, untuk kita sampaikan kepada kaum muslimin, untuk kita sampaikan kepada masyarakat tentang apa saja yang dinamakan dengan ibadah. Ya. Agar ya ketika kita sudah mengetahuinya, yang mana saja yang dinamakan ibadah, kemudian kita tidak menyerahkannya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya di sini memulai ya menjelaskan tentang macam-macam ibadah atau jenis-jenis ibadah, dan beliau menyertakan dengan dalil-dalilnya. Ya, menyertakan dengan dalil-dalilnya. Yang pertama yaitu doa. Ya, doa. Dan di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah yang menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah, beliau membawakan beberapa dalil. Dalil yang pertama, Allah berfirman dalam surat Al-Jin ayat 18. Ya. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian berdoa, ya, maka janganlah kamu berdoa kepada seorang pun disertai bersama doamu kepada Allah. Artinya janganlah kalian berdoa kepada Allah dan juga bersamanya kepada selain Allah. Ma'a, kalimat ma'a ini artinya bersama, bersama. Ya. Kalimat ma'a ini ya, yang disebutkan dalam ayat di atas menunjukkan bahwa berdoa kepada selain Allah adalah kesyirikan. Berdoa kepada selain Allah bersama dengan Allah adalah bentuk kesyirikan. Meminta kepada Allah di masjid, dia mungkin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kemudian di luar itu, ya, di kuburan misalnya, dia berdoa kepada para wali, meminta kepada para wali di kuburan. Waliyadzubillah. Ya. Karena yang dimaksud dengan kesyirikan adalah seorang berdoa kepada Allah dan berdoa kepada selain Allah. Ya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya ketika Syekh mengatakan wa a'zamu ma amara Allah bihi tauhid. Dan sebesar-besar yang diberitakan oleh Allah dan tauhid itu apa? Wa a'zamu ma naha anhu syirk. Perkara yang paling besar dilarang oleh Allah Azza wa Jalla adalah syirik. Apa itu? Da'watu ghairihi ma'ah. Berdoa bersama dengan Allah, berdoa kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Dan itulah hakikat kesyirikan. Ya. Maka jangan sampai ada pemahaman di tengah-tengah masyarakat, dan ini dipahami oleh sebagian masyarakat. Kalau kita sudah menyatakan Islam, sholat 5 waktu di masjid, ya, kemudian kita melaksanakan Idul Kurban misalnya, atau haji, puasa, dan seterusnya dari rukun-rukun Islam, kemudian dia bebas melakukan apa saja, ya, menyembelih untuk selain Allah, meminta kepada selain Allah, ya. Di masjid dia meminta kepada Allah, di tempat yang lain dia meminta kepada selain Allah, dan dia merasa aman. Kenapa? Saya Muslim,
saya sholat 5 waktu, saya berdoa kepada Allah. Tapi kemudian di lain waktu dia berdoa kepada selain Allah. Saya menyembelih untuk Allah, tapi di lain waktu dia menyembelih untuk selain Allah. Ya. Dan ini yang ingin dijelaskan oleh Syekh kepada kita sekalian. Hakikat daripada kesyirikan. Berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada Allah dan juga bersama dengan berdoa kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Menyembelih untuk Allah dan juga menyembelih untuk selain Allah. Ya. Maka ini perlu kita perhatikan sekalian. Ya. Hendaknya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari masa lalu, ya. Kita seandainya kita bertobat kepada Allah. Dan Allah Maha mengampuni seluruh dosa, termasuk syirik besar, termasuk syirik, ya. Selama dia, ya, pernah bertobat kepada Allah sebelum meninggal, ya. Jika sekiranya seorang tidak mengenal Allah, lantas kemudian dia menyembah dan hanya beribadah kepada selain Allah tersebut, maka asalnya dia tidak melakukan kesyirikan secara bahasa. Meskipun secara syariat, kalau seandainya dia beribadah kepada selain Allah saja, itu juga kesyirikan. Tapi secara bahasa, ketika dia beribadah kepada selain Allah saja, maka tidak dikatakan kesyirikan secara bahasa. Kenapa? Karena tidak menyekutukan di situ. Tapi hakikatnya itu adalah perbuatan kufur. Ya, perbuatan apa? Kufur, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya tidak demikian. Kaum musyrikin itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an banyak. Ya. Bahkan mereka menetapkan bahwasanya Allah pencipta mereka, Allah pemberi mereka rezeki. Mereka mengenal Allah sebagai pencipta mereka. Dan ini kondisi keumuman manusia. Mereka menetapkan adanya pencipta, adanya Rabb, ya. Adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Ini kondisi kebanyakan manusia umumnya mengenal adanya pencipta, menetapkan adanya pencipta, yaitu Allah Taala. Ya. Tapi mereka tidak mempersembahkan ibadah mereka hanya kepada Allah. Mereka juga beribadah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah matahari, ya, bintang-bintang, bulan, ya, dan seterusnya. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, tentang kondisi kaum musyrikin, ya. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri idza hum yusyrikun. Ya. Maka apabila mereka kaum musyrikin naik kapal, ya, naik kapal laut, ya. Kalau kapal itu laut, ya. Kalau dulu kan kapal terbang, gitu. Ya. Kalau kapal laut maksudnya, ya. Dulu nggak ada pesawat, ya. Apabila mereka kaum musyrikin menaiki kapal, ya, da'allaha mukhlishin lahuddin, maka mereka mengikhlaskan ibadah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ibadah. Mereka meyakini tidak ada zat yang mampu menyelamatkan mereka dari kematian, kebinasaan di tengah-tengah laut kecuali Allah, Tuhan yang ada di langit. Falamma najjahum ilal bar idza hum yusyrikun. Tapi tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka kembali berbuat syirik. Ini kondisi kaum musyrikin di zaman dahulu. Ya, mereka hanya menyekutukan Allah Azza wa Jalla ketika dalam kondisi lapang. Ya, ketika dalam kondisi mudah mereka menyekutukan Allah, mereka lupa kepada Allah. Tapi kalau dalam kondisi sulit, dalam kondisi genting, mereka mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah, mengikhlaskan doa mereka kepada Allah. Ini kondisi kaum musyrikin zaman dahulu. Tapi kondisi kaum musyrikin di zaman sekarang lebih parah. Kenapa? Karena dalam kondisi sulit dan lapang, ya, mereka tetap menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika naik kapal, mereka diombang-ambingkan oleh ombak yang besar, hampir binasa, mereka menyebut-nyebut nama selain Allah Taala.
Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Dan ini nyata terjadi. Nyata terjadi. Ya. Waliyadzubillah. Ya. Walaupun sama-sama kesyirikan, kaum musyrikin sama, tapi tingkat kesyirikannya lebih parah. Kenapa? Karena mereka menyekutukan Allah, berbuat syirik dalam kondisi genting dan lapar. Ya. Hilang duit, pergi kemana? Orang pintar, ya, paranormal, dukun dan semacamnya. Nggak ada hubungannya. Ya. Kalau mau berdoa, apa doanya? Allahumma rudda alayya dhallati. Allahumma rudda alayya dhallati. Itu doa. Ya, ketika ditimpa musibah berdoa. Musibah kehilangan anak, kehilangan uang, apa saja. Ya. Allahumma rudda alayya dhallati. Ya Allah, kembalikan kepada saya barang yang hilang. Itu. Ya. Atau ikhtiar yang lain misalnya, kalau itu terjadi pencurian, misalnya pembobolan dan semacamnya, laporkan ke polisi misalnya. Ya. Tapi kalau seandainya ribet ya nggak usah. Ya sudah, qadarullah wa ma syaa. Jangan kita sudah tertimpa musibah kemudian kita berbuat kesyirikan. Nah ini ibaratnya orang sudah jatuh tertimpa tangga. Ya. Udah jatuh tertimpa tangga, jangan sampai. Kemudian ketika kita ditimpa musibah, doa yang lain misalnya yang diajarkan Rasulullah, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti yang lebih baik darinya. Makanya sering kita doakan kan, semoga Allah ganti yang lebih baik. Ya kan? Semoga Allah ganti yang lebih baik. Dan Allah Maha mampu melakukan itu. Ya, nggak perlu kita datang ke paranormal, nggak perlu kita datang ke dukun untuk mengetahui di mana barang itu hilang. Ya. Karena tidak ada yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Dialah Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang mengetahui perkara ghaib, ya. Dan dia tidak tampakkan perkara ghaibnya kecuali kepada sebagian hamba yang dia ridhoi dari kalangan Rasul. Siapa kalangan Rasul? Para malaikat dan para nabi. Para malaikat dan para nabi mengetahui sebagian perkara ghaib karena wahyu dari Allah Taala wa Ta'ala, tapi tidak mengetahui secara mutlak. Maka dari sini jelas siapapun dari selain kalangan Rasul, selain kalangan malaikat dan para nabi, dia tidak memiliki ilmu ghaib. Kalau dia mengklaim, maka dia telah mengklaim berserikat dengan Allah dalam rububiyahnya. Dalam rububiyahnya. Ya. Terjatuh dalam syirik rububiyah. Waliyadzubillah. Juga bukti yang lainnya atau dalil yang lain bahwasanya kaum musyrikin mereka berdoa kepada Allah. Ya. Abu Jahal ketika perang Badar dia berdoa, ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Akan perang. Berarti dalam kondisi apa? Hidup mati. Ya. Dalam kondisi genting dia berdoa kepada Allah. Abu Jahal ini. Apa doanya? Allahumma ayyuna kana aqta'a lirrahim wa atana bima la na'rif fahnihi al-ghudat. Ya Allah, siapa di antara kami, Muhammad atau saya, yang memutuskan tali silaturahim dan membawa sesuatu yang tidak diketahui, maka binasakanlah dia hari ini. Allah kabulkan doanya. Allah kabulkan doanya. Bagaimana bentuk pengabulannya? Mati Abu Jahal pada hari itu. Ya, dalam perang apa? Badar. Ini membuktikan bahwasanya yang di atas kebatilan adalah dia. Dan Rasulullah SAW di atas al-haq. Beliau Rasulullah SAW tidak memutus tali silaturahim. Bahkan beliau adalah sifatnya dari dulu sebelum diangkat menjadi Rasul, seorang yang suka menyambung rahim, silaturahim, menjamu tamu,
menanggung beban orang lain. Itu sifat Rasulullah SAW, dan itu dibawa sampai beliau diangkat menjadi Rasul dan bahkan lebih setelah itu. Ya. Dan yang membawa sesuatu yang baru yang tidak diketahui oleh nenek moyang mereka adalah Abu Jahal. Karena nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam, itu datang dengan membawa risalah tauhid. Dan itu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Beliau SAW membawa millahnya Ibrahim atau mengikuti millahnya Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Allah beritakan kepada beliau, wattabi' millata Ibrahim hanifah. Dan ikutilah millahnya Ibrahim yang lurus. Ya. Tauhid. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan masih banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika mereka berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah, maka itulah kesyirikan. Berdoa kepada Allah kemudian berdoa kepada selain Allah, itulah kesyirikan. Ya. Mereka berdoa kepada Lata, mereka juga berdoa kepada Uzza, Manat dan seterusnya. Ya. Mungkin sebagian orang bertanya, mengapa ketika seseorang berdoa kepada penghuni kubur, ya, dikatakan syirik? Maka kita jawab bahwa apabila dia berdoa dengan mengatakan wahai wali fulan, berilah kepadaku ini dan itu, tolonglah aku, ya. Maka itulah doa menurut bahasa Arab, dan doa tidak boleh dipanjatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengatakan ya wali fulan, ya syekh fulan, berilah kepadaku ini dan itu, mudahkanlah rezeki kami, mudahkanlah usaha kami misalnya, ya, lariskanlah dagangan kami, ya, dan seterusnya dari permintaan itulah doa dalam bahasa Arab, ya. Dan doa tidak boleh dipanjatkan, ya, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam syariat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalian, ya, Rasulullah sudah menutup, ya, rapat-rapat pintu-pintu yang menuju kepada kesyirikan. Ya. Sudah menutup rapat-rapat pintu-pintu yang menuju kepada kesyirikan. Di antara pintu tersebut adalah hulu. Apa? Hulu, bersikap berlebihan kepada orang-orang saleh. Karena sikap hulu ini merupakan sebab pertama terjadinya kesyirikan yang terjadi pada masa kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Disebutkan dalam surat Nuh, ya. Ada nama-nama orang saleh di sana. Ya. La tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wala ya'uq wa ya'uq wa nasra. Ya. Itu nama-nama orang saleh. Ya, nama-nama orang saleh di zaman Nabi Nuh yang meninggal, ya, kemudian dibuat patung mereka atau dibuat gambar mereka, ditempatkan di majelis-majelis mereka ketika masih hidup untuk mengingatkan kesolehan mereka, untuk mengingatkan kebaikan mereka, kemudian memotivasi manusia untuk beribadah kepada Allah. Awalnya tidak disembah, ya. Kemudian generasi yang membuat patung ini atau gambar ini meninggal. Datanglah generasi berikutnya yang semakin jauh dari agama. Maka syaitan membisikkan kepada generasi yang baru datang ini, mengatakan bahwa dulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung ini. Mereka adalah orang soleh, maka sembah. Akhirnya disembah. Dan sampai pada masa kaum Quraisy, terus turun-temurun, ya. Dan ketika itu juga, ikhwah sekalian, kita bisa mendapati atau kita bisa menyimpulkan bahwa kondisi orang yang berbuat syirik itu jauh lebih banyak, seperti halnya pada hari ini. Ya. Buktinya, salah satu buktinya,
adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diutus di negerinya. Beliau adalah satu-satunya ahli tauhid di negerinya tersebut. Seluruh kaumnya yang ada di negerinya itu menyembah berhala, berbuat syirik. Persis sama di zaman ini juga sama. Kebanyakan mereka berbuat syirik, kafir, munafik, musyrikun. Ikhwas sekalian azakumullah. Syekh di sini mengatakan bahwasanya orang yang berdoa kepada Allah dan juga kepada selain Allah adalah kesyirikan dan perbuatan kekufuran. Beliau mengatakan demikian dalam perkataan beliau. Beliau mengatakan di sini, faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun. Maka siapa yang memalingkan salah satu dari bentuk ibadah tadi kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik dan berbuat kufur. Ini yang disebut dengan perkataan takfir secara umum.